Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, alhamdulillah hari ini untuk pertama kalinya kita bertemu untuk pembelajaran matematika wajib, yaitu bersama Miss. Kalian bisa panggil Miss Afisa. Nah, hari ini kita bakal masuk di bab baru, yaitu persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Untuk bab ini, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak akan kita bahas menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama atau untuk pertemuan yang pertama, kita akan membahas yang pertama nilai mutlak, konsep nilai mutlak, kemudian yang kedua garis bilangan, yang ketiga definisi 1.1 dari nilai mutlak. Kemudian pada bagian yang kedua, atau pertemuan yang kedua ya, kita akan membahas persamaan nilai mutlak satu variabel. Dan pada bagian yang ketiga atau pertemuan yang ketiga, kita akan membahas pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, ini akan kita bahas bagian per bagiannya. Nah, untuk bagian yang pertama, kita akan membahas yang tadi, yaitu konsep nilai mutlak, kemudian garis bilangan, dan definisi 1.1 dari nilai mutlak. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas konsep nilai mutlak. Nah, konsep dari nilai mutlak ini bisa kita ilustrasikan. Misal ada sekelompok siswa yang tergabung di dalam kelompok gerakan pramuka ya. Nah, ternyata besar pergerakan langkah pasukan pramuka merupakan salah satu aplikasi dari nilai mutlak. Contoh, apabila ketua regu memerintahkan maju 4 langkah, ini berarti pasukan akan bergerak ke depan sejauh 4 langkah dari posisi diam. Dan apabila ada aba-aba mundur 3 langkah, berarti pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah dari posisi diam. Nah, hal ini dapat disimpulkan bahwa yang dilihat dari nilainya, bukan arahnya. Nah, itu konsep nilai mutlak. Berarti konsep nilai mutlak itu dari langkah awal hanya sebagai titik awal. Kemudian apabila bergeser itu menunjukkan nilainya, bukan arahnya. Nah, misalkan kita punya bilangan, apa sih nilai mutlak? Kita perhatiin ya, misalkan bilangannya 0, maka nilai mutlaknya 0. Bilangannya 2, nilai mutlaknya 2. Bilangannya 3, nilai mutlaknya 3. Bilangannya 5, nilai mutlaknya 5. Bilangannya min 2, nilai mutlaknya 2. Kemudian bilangannya min 3, nilai mutlaknya 3. Positif ya. Bilangannya min 4, kemudian nilai mutlaknya 4. Nah, sekarang apa sih yang bisa kita definisikan? Ternyata ini definisi secara sederhana ya, bukan matematis. Penalaran kita berarti nilai mutlak adalah nilai yang selalu bernilai ya benar positif meski diawali dengan nilai negatif. Nilai mutlak tidak dilihat dari arahnya namun nilainya. Paham ya? Berarti kalau Miss tanya misal Miss punya bilangan min 1000, berarti nilai mutlaknya apa? 1000. Kalau min 1.000.000, berarti nilai mutlaknya 1.000.000. Minus 3, berarti nilai mutlaknya 3. Oke, paham ya? Kita lanjut ke pengaplikasian nilai mutlak dengan garis bilangan. Nah,
X ada garis 2 di samping kiri kanan, ini sebagai lambang nilai mutlak. Jadi dibacanya untuk yang ini dibaca sebagai mutlak X. Nah, contoh yang tadi, apapun bilangannya, maka nilai mutlaknya adalah positif. Misalnya, mutlak dari 3. Ya, berarti nilai mutlaknya adalah 3. Misalkan 0 dimutlakan, berarti nilai mutlaknya 0. Kemudian, min 5/2 dimutlakan, berarti nilai mutlaknya adalah 5/2. Sekarang garis bilangannya, lihatin. Mutlak 3, nilai mutlaknya 3 ya, berarti garis bilangannya kita selalu berada di posisi awal, yaitu 0 ya. Ini garis bilangannya, posisi awalnya adalah 0. Karena 3, berarti 3 ini, lihat, ini adalah positif ya. Berarti dia, karena dia bilangannya positif, ini positif, maka dia bergeraknya ke kanan sejauh 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, terus gimana kalau ada bilangan 0 dimutlakan? Berarti dia dalam posisi diam. 0 dimutlakan, maka bilangan mutlaknya atau nilai mutlaknya adalah 0. Berarti dia dalam posisi diam di garis bilangan. Nah, bagaimana Miss bila bilangannya negatif? Minus min 5/2 dimutlakan, maka karena dia bilangannya minus, maka dia bergeraknya ke kiri sejauh min 5/2. Berarti berapa? Min 2,5. Kira-kira di sini. Karena bergeraknya ke kiri dan titik awalnya adalah 0, maka bergerak sejauh 2,5 langkah. 1, 2, 0,5. Jadi 2,5 langkah ke kiri. Nah, begitu cara menggambarkan garis bilangan. Oke, paham ya? Alhamdulillah. Lanjut. Sekarang kita masuk ke definisi dari nilai mutlak. Kita sebut sebagai definisi 1.1. Nah, misalkan X bilangan real, lihat ada X kemudian garis ya, di kiri kanan, ini dibaca mutlak X. Didefinisikan bila ada mutlak X, maka definisinya ada X untuk atau jika X-nya lebih besar sama dengan 0, dan min X jika X-nya kurang dari 0. Nah, berarti dari definisi ini, nilai mutlak suatu bilangan positif, yang ini kalau X lebih besar sama dengan 0, berarti dia positif. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini kan bilangannya positif ya, maka kalau positif maka bilangan itu sendiri, maka dia juga positif. Nah, sedangkan nilai mutlak suatu bilangan negatif, nah apabila X ini adalah bilangan negatif, maka nilai mutlaknya adalah lawan dari bilangan negatif itu sendiri. Jadi dia min X jika X kurang dari 0. Masih bingung ya? Kita langsung ke contoh. Seperti yang Miss bilang tadi, bilangan 3 dimutlakan, berarti hasilnya 3. Kemudian mutlak dari min 3. Nah, di sini Miss, X-nya kalau dia negatif, lihatin. Bilangannya negatif ya. Ini misalnya X-nya adalah min 3. Maka karena di sini min X, maka hasilnya adalah min dikali bilangannya. Bilangan negatif, min dikali min 3. Maka min dikali min positif ya, jadi sama dengan 3. Oleh karena itu, apapun bilangannya, mau positif, mau negatif, jika dimutlakan maka hasilnya akan positif. Nah, Miss, misalnya kalau bentuk aljabar gimana? Tenang aja, Miss punya contohnya. Misalnya
ada X plus 2 dimutlakan ya. Nah, penjabarannya gimana sih, Miss? Kalau menggunakan definisi, dilihat X plus 2 dimutlakan. Yang pertama ada untuk bilangan positif, berarti bilangan itu sendiri X plus 2. Jika, liatin, ini X, berarti di sini, kalau di sini X plus 2, maka di sininya X plus 2, lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, min X. Nah, berarti min dari bilangan itu. Min dari X plus 2. Jika X plus 2-nya kurang dari 0. Udah sama ya dengan sifat. Sekarang kita selesaikan yang ini. X plus 2 lebih besar sama dengan 0. Jika min 2-nya kita pindah ruas lah, bahasa kita pindah ruas, maka X lebih besar sama dengan min 2. Kemudian jika X plus 2 kurang dari 0, 2-nya kita pindah ruas, maka X-nya kurang dari min 2. Paham? Alhamdulillah paham ya. Oke, biar lebih paham kita contoh satu lagi. Nah, misalnya Miss punya 2X plus 3. Berdasarkan definisi yang pertama yang positif dulu. Berarti 2X plus 3, bilangan itu sendiri ya. Kalau di sini X, maka di sini X. Maka kalau di sini 2X plus 3, maka di sini 2X plus 3. Jika, lihatin di sini X juga, berarti 2X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Udah sama ya, kayak sifat. Kemudian, yang kedua, dia ada min X, berarti min dari bilangan itu. Min dari 2X plus 3. Jika 2X plus 3-nya kurang dari 0, maka 2X plus 3 lebih besar sama dengan 0. Kita selesaikan. Nah, gimana sih cara nyelesainnya? 2X plus 3 lebih besar sama dengan 0, maka 2X lebih besar sama dengan dari min 3. Maka X-nya lebih besar dari min 3 per 2. Makanya hasilnya ini adalah min 3 per 2. Untuk yang X kurang dari min 3 per 2 sama, hanya beda pertidaksamaannya. Yang ini lebih besar sama dengan, yang ini kurang dari. Gimana? Alhamdulillah paham ya sampai sini. Alhamdulillah materi kita sampai di sini. Terus belajar, dibaca ulang. Yang bisa merubah diri kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi walaupun di rumah, belajarnya harus tetap semangat. Oke, Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.